Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Siti Masruroh. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Pasir Sakti, pengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk kali ini, izinkan saya melakukan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ada dua hal penting menurut Ki Hajar Dewantara ketika bicara mengenai pendidikan. Yang pertama, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Antara pendidikan dan kebudayaan, keduanya memiliki hubungan yang sangat relevan. Kebudayaan yang kita impikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan itu akan bisa terwujud melalui dunia pendidikan. Jadi pendidikan adalah pondasi untuk mewujudkan kebudayaan yang kita harapkan. Pendidikan itu membentuk peradaban. Yang kedua adalah perubahan. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, maka kebudayaan dan pendidikan harus selalu bersifat dinamis, selalu terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Harus terus berubah selaras dengan tuntutan zaman. Perubahan itu harus kekal dan harus selalu terjadi. Kebudayaan itu tidak ada yang sama. Jika kita melakukan pertukaran budaya, itu bukan untuk menyamakan, melainkan untuk menguatkan identitas dari masing-masing budaya itu sendiri. Begitu juga dengan pendidikan, ya, sama bahwasanya siswa tidak ada yang sama. Mereka memiliki keunikan masing-masing dan selalu berkembang dengan kompetensi masing-masing. Akan tetapi, antara perbedaan budaya dan antara perbedaan siswa, ini dua-duanya harus tetap memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang selanjutnya adalah relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi saat ini. Seperti apakah relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi saat ini? Menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu ada dua hal penting. Yang pertama yaitu perubahan. Perubahan ini didasari oleh tiga hal. Yang pertama yaitu didasari oleh filosofi kodrat keadaan, yang mana kodrat keadaan ini adalah terbagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam terkait dengan alam, terkait dengan tempat yang ada, dan kodrat zaman adalah kodrat yang sesuai dengan tantangan waktu ke waktu. Kemudian yang kedua yaitu prinsip melakukan perubahan, yang kita kenal dengan asas trikon, yaitu ada kontinuitas dan ada konvergensi dan ada konsentris, di mana kontinuitas itu sendiri adalah sebuah dialog kritis dengan sejarah. Kita harus tetap mengembalikan lagi kepada nilai-nilai esensial yang ada pada masyarakat itu sendiri. Kemudian untuk yang konvergensi yaitu menuju pada satu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Dan untuk yang konsentris yaitu menuju pada nilai-nilai yang sama tapi tetap menghargai perbedaan yang ada atau keragaman yang ada. Dan yang ketiga yaitu perubahan budi pekerti, di mana menurut Ki Hajar Dewantara antara cipta, rasa, karsa ini harus seimbang, terjadi perubahan dalam dunia pendidikan. Ada olah cipta untuk menajamkan pemikiran, ada olah rasa untuk menghaluskan rasa, dan ada olah karsa untuk memperkuat kemauan, dan ada olahraga untuk memperkuat jasmani. Jadi pendidikan itu harus secara holistik, harus seimbang, tidak boleh terjadi ketimpangan. Jika pendidikan kita lakukan seimbang, maka menurut Ki Hajar Dewantara akan membawa pada kesempurnaan budi pekerti yang akhirnya akan membawa pada sebuah kebijaksanaan. Dengan kata lain, jika kita melakukan pendidikan yang seimbang, tumbuh kembang anak yang holistik ini akan melahirkan insan-insan yang penuh dengan kebijaksanaan. Relevansi yang kedua yaitu dari filosofi Ki Hajar Dewantara, keharusan kita sebagai pendidik untuk memandang anak dengan rasa hormat, orientasi kepada anak didik. Tujuan pendidikan adalah murid, murid, dan murid. Jadi murid adalah tujuan utama pendidik. Semua yang kita lakukan bidang pendidikan dan para pendidik harus orientasi penuh terhadap murid. Bahasa Ki Hajar Dewantara dalam asas taman siswa, bebas dari segala ikatan dan suci hati mendekati sang anak,
tidak meminta pada suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak, di mana kita sebagai seorang pendidik harus mampu menjadi pelayan yang terbaik untuk masa depan anak. Ya, itu tadi adalah refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kemudian bagaimana saya memandang diri saya sebagai guru jika dikaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Jujur, saya masih jauh dari kesempurnaan sebagai seorang guru. Untuk kedepannya, saya berusaha untuk memperbaiki dan mau bergerak berubah untuk mewujudkan kesempurnaan tujuan pendidikan yang ada di Indonesia. Cukup sekian refleksi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.